Tabe selamat linggo nalatai, salam sahujud karena melempang, Om Swastiastu, Shalom, nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Habibie Prasetyo dengan NIM 2504003 dari Fakultas Dharma Duta dan Brahma Widya, Prodi Teknologi Informasi kelas A. Saya akan membahas sebuah studi kasus pada UMKM Young Horse. Young Horse merupakan usaha retail yang bergerak di bidang penjualan sembako. Produk yang dijual antara lain beras, minyak goreng, gula, tepung, telur, mie instan, minuman kemasan, sabun, deterjen, dan berbagai kebutuhan rumah tangga lainnya. Seiring bertambahnya pelanggan dan meningkatnya jumlah transaksi setiap hari, Young Horse mulai menghadapi berbagai permasalahan operasional. Data penjualan masih dicatat secara manual menggunakan buku tulis sehingga sering terjadi kesalahan pencatatan. Pemilik usaha juga kesulitan mengetahui jumlah stok barang yang tersedia karena proses pengecekan masih dilakukan secara manual di gudang. Selain itu, komunikasi antar pegawai belum berjalan secara efektif karena informasi sering disampaikan secara lisan. Kondisi ini menyebabkan beberapa informasi penting tidak tersampaikan dengan baik. Akibatnya, pemilik usaha sering terlambat mengambil keputusan terkait pembelian stok, strategi penjualan, maupun pengelolaan operasional toko. Dan saat ini, Young Horse juga belum pernah melakukan audit sistem untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan informasi yang digunakan. Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan transformasi digital melalui penerapan sistem informasi manajemen agar kegiatan operasional usaha dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan terorganisir. Kita masuk kepada analisis kasus. Pada kasus UMKM Young Horse, terdapat beberapa masalah utama yang menghambat perkembangan usaha. Permasalahan pertama adalah pencatatan data penjualan yang masih dilakukan secara manual. Sistem pencatatan manual memiliki resiko tinggi terhadap manusia atau yang bisa kita sebut human error. Kesalahan dalam mencatat transaksi dapat menyebabkan laporan penjualan menjadi tidak akurat dan menyulitkan pemilik usaha dalam mengetahui kondisi bisnis yang sebenarnya. Permasalahan kedua adalah sulitnya memonitor stok barang. Karena pengecekan stok dilakukan secara manual, sering terjadi ketidaksesuaian antara jumlah barang yang tersedia dengan data yang dimiliki. Akibatnya, beberapa produk yang banyak diminati pelanggan sering kehabisan stok tanpa diketahui sebelumnya. Hal ini tentu dapat mengurangi kepuasan pelanggan dan berpotensi menurunkan pendapatan usaha serta rating pada usaha tersebut. Permasalahan ketiga adalah komunikasi antara pegawai yang kurang efektif. Dalam kegiatan operasional sehari-hari, komunikasi memiliki peran penting untuk memastikan seluruh pekerjaan sesuai rencana. Namun, karena belum adanya sistem komunikasi yang terstruktur, informasi terkait stok barang, jadwal kerja, maupun kebutuhan operasional sering terlambat diterima oleh pegawai. Permasalahan keempat adalah keterlambatan pengambilan keputusan. Pemilik usaha membutuhkan informasi yang akurat dan cepat untuk menentukan langkah bisnis yang tepat. Namun karena data masih tersebar dalam berbagai catatan manual, proses pengumpulan informasi membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga keputusan yang diambil sering terlambat. Permasalahan terakhir adalah belum pernah dilakukannya audit sistem. Audit merupakan proses evaluasi terhadap sistem yang digunakan untuk memastikan bahwa sistem berjalan secara efektif, aman, dan sesuai dengan tujuan organisasi. Tanpa audit, berbagai kelemahan sistem akan sulit teridentifikasi. Dikaitkan dengan materi sistem informasi manajemen di kelas saya, permasalahan yang terjadi pada Young Horse menunjukkan bahwa kualitas informasi yang tersedia masih rendah. Informasi yang baik harus memenuhi beberapa karakteristik, yaitu akurat, relevan, lengkap, dan tepat waktu. Sayangnya, kondisi yang terjadi di Young Horse belum memenuhi karakteristik tersebut. Pembagian kerja tim yang ideal. Agar penerapan sistem informasi manajemen berjalan dengan baik, diperlukan pembagian kerja yang jelas
Pemilik usaha bertanggung jawab sebagai pengambil keputusan utama. Tugasnya adalah menentukan tujuan usaha, mengawasi jalannya operasional, mengevaluasi laporan penjualan, serta menunjukkan strategi bisnis yang akan diterapkan. Kasir bertanggung jawab untuk mencatat seluruh transaksi penjualan melalui sistem digital. Dengan demikian, setiap transaksi akan langsung tersimpan dalam database dan dapat dipantau secara real time. Bagian gudang bertanggung jawab mengelola persediaan barang. Setiap barang yang masuk maupun keluar harus dicatat dalam sistem sehingga data stok selalu diperbarui secara otomatis. Pegawai operasional bertugas melayani pelanggan, menjaga kebersihan toko, membangun proses pengisian barang di rak, serta melaporkan kondisi operasional kepada manajemen. Dengan pembagian tugas yang jelas, setiap pegawai memiliki tanggung jawab yang terstruktur sehingga pekerjaan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, manajemen Younghorst perlu mengambil beberapa keputusan penting. Keputusan pertama adalah mengubah sistem pencatatan manual menjadi sistem digital. Langkah ini penting untuk meningkatkan akurasi data dan mempercepat proses pengolahan informasi. Keputusan kedua adalah menggunakan aplikasi Point of Sale atau POS sebagai sistem kasir digital. Sistem ini memungkinkan transaksi penjualan tercatat secara otomatis dan menghasilkan laporan secara instan. Keputusan ketiga adalah menerapkan sistem manajemen persediaan yang terintegrasi dengan data penjualan. Dengan sistem ini, jumlah stok barang dapat dipantau secara real time. Keputusan keempat adalah meningkatkan komunikasi internal melalui penggunaan platform digital seperti grup komunikasi khusus pegawai. Keputusan kelima adalah melakukan audit sistem secara berkala untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai standar yang ditetapkan. Implementasi sistem informasi manajemen. Implementasi sistem informasi manajemen pada Younghorst dapat dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah identifikasi kebutuhan. Pada tahap ini, pemilik usaha menentukan informasi apa saja yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan operasional dan pengambilan keputusan. Kedua adalah pemilihan sistem. Younghorst dapat menggunakan aplikasi POS yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial usaha. Tahap ketiga adalah persiapan data. Semua data produk, harga, kategori barang, dan jumlah stok dimasukkan ke dalam sistem. Tahap keempat adalah pelatihan pegawai. Seluruh pegawai perlu mengetahui cara menggunakan sistem yang baru agar proses transisi berjalan dengan lancar dan aman sesuai dengan SOP. Terakhir adalah evaluasi dan perbaikan. Manajemen melakukan monitoring terhadap kinerja sistem dan melakukan perbaikan apabila ditemukan kendala pada sistem tersebut. Audit yang perlu dilakukan. Audit pertama yang perlu dilakukan adalah audit sistem informasi. Audit ini bertujuan menilai apakah sistem yang digunakan telah mendukung kebutuhan bisnis secara efektif. Audit kedua adalah audit keamanan data. Audit ini dilakukan untuk memastikan data penjualan, data pelanggan, dan data keuangan dilindungi dari resiko kehilangan maupun penyalahgunaan. Audit ketiga adalah audit operasional. Audit ini bertujuan menilai apakah penggunaan sistem benar-benar meningkatkan efisiensi kerja pegawai. Audit keempat adalah audit kepatuhan. Audit ini dilakukan untuk memastikan seluruh pegawai menggunakan sistem sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Solusi dan rekomendasi. Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa solusi yang dapat ditetapkan dan diterapkan. Dalam jangka pendek, Younghorst dapat memulai menggunakan aplikasi kasir digital berbasis cloud. Selain itu, usaha juga dapat membuat sistem komunikasi internal yang lebih terstruktur serta memberikan pelatihan penggunaan sistem kepada seluruh pegawai. Dalam jangka panjang, Younghorst dapat mengembangkan sistem yang lebih terintegrasi antara penjual, persediaan, dan keuangan. Usaha juga dapat memanfaatkan dashboard digital yang memungkinkan pemilik memantau kondisi bisnis secara real-time dari mana saja. Sebagai rencana solusi digital sederhana, Younghorst dapat menerapkan sistem yang terdiri dari aplikasi POS,
Untuk transaksi penjualan, database stok otomatis, dashboard, laporan penjualan harian dan bulanan, penyimpanan data berbasis cloud, serta audit sistem yang dilakukan setiap 6 bulan sekali. Dengan solusi tersebut, informasi dapat diperoleh lebih cepat, akurat, dan mudah diakses sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Kita masuk kepada kesimpulan dari UMKM Young Hearts. Berdasarkan analisis yang telah kita lakukan bersama-sama dari tadi, dapat disimpulkan bahwa UMKM yang harus menghadapi berbagai permasalahan akibat penggunaan sistem manual dalam kegiatan operasionalnya. Permasalahan tersebut meliputi pencatatan penjualan yang tidak efektif atau yang bisa kita sebut kurang akurat, kesulitan memonitoring barang, stok barang lebih tepatnya, komunikasi yang kurang efektif, keterlambatan penggunaan keputusan, dan belum adanya audit sistem pada UMKM ini. Penerapan sistem informasi manajemen menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Digitalisasi proses bisnis, informasi dapat dikelola dengan baik, meningkatkan efisiensi operasional, kualitas pelayanan, dan daya saing usaha. Oleh karena itu, transformasi digital bukan hanya menjadi pilihan, tetapi merupakan kebutuhan bagi UMKM seperti Young Horse bertahan dalam persaingan bisnis yang semakin ketat.